Ya, Nah, jadi bisa dijelaskan terkait seperti tadi soal mempermudah KPR rumah nggak? iya. Jadi selama ini kita dari proses perbankan itu banyak fokusnya untuk orang-orang yang kerja di sektor formal. Sedangkan teman-teman kita anak muda khususnya yang kerja di sektor formal itu kurang diperhatikan. Mereka selama ini sulit untuk mendapatkan proses itu. Jadi itu yang mau kita perhatikan ke depan. Jadi dan juga proses di perbankan ini aturan yang dari pemerintah itu akan kita sesuaikan supaya teman-teman kita itu bisa mendapatkan akses yang lebih mudah untuk bisa mendapatkan dan berubah stigma KPR dari kapan punya rumah jadi keluarga punya rumah. Dengan seperti itu. Kan sebenarnya pernah ada program DP membedakan memudahkan KPR. Iya. Jadi DP 0 rupiah itu kan memang bisa saja kita jalankan ke skala nasional. Jadi DP 0 rupiah itu memudahkan pengurangan DP-nya yang biasanya memang berat untuk membayar DP yang besar dimakan dengan bantuan dari pemerintah. Nanti memang bisa dielaborasi, kita akan masih kaji lagi ke depan, tapi yang pasti perhatian dan keadilan terhadap teman-teman kita yang selama ini belum bisa mendapatkan akses KPR yang baik dengan teman-teman yang bekerja di sektor non formal itu yang menjadi perhatian untuk kita. Ini kemudahannya ke rumah atau rumah atas unsur gitu. Ini kan masalah skema pembayaran ya. Jadi memang nanti diserahkan ke masing-masing sistem. Tapi memang skema pembayarannya kita atur. Mas untuk apa? Ini kan pose di surat suaranya kan sama gitu ya dengan Iya. yang film-film Iya. itu ada maksud sendirinya apa mungkin ingin mengulang kenangan? Iya, itu memang kan Mas Anies ini sangat mengerti tentang sejarah. Dan itu Apa? adalah apa? Oh ya, memang saat Pak Anies ini memang kan selalu concern terhadap sejarah. Beliau melihat sekali bagaimana sejarahnya Bung Karno memperkenalkan Salam Merdeka. Nah, itu memang Salam Merdeka memang melambangkan semangat dari pasangan Amin ini untuk bisa memenangkan Pilpres. Gitu. Jadi kita mau mengangkat kembali sejarah dan memperkenalkan lagi dengan cara seperti itu. Maksud komitmen Pak Anies terhadap keberagaman beragama bagaimana khususnya untuk rumah ibadah? Rumah ibadah. Kalau masalah komitmen Mas Anies terkait rumah ibadah itu nggak bisa dipungkiri lagi ya Mas. Fakta udah berbicara di Jakarta dan bahkan banyak sekali orang-orang sudah berbicara di pengalamannya di Jakarta bagaimana gereja mendapatkan izin IMB, bahkan juga mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI yang memang udah puluhan tahun mungkin IMB-nya nggak keluar. Itu juga dengan umat Hindu yang selama ini nggak punya tempat kremasi. Di Jakarta hari ini pada saat zaman Mas Anies akhir pertama kali punya tempat kremasi yang gratis difasilitasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi dari track record itu bisa dilihat sendiri dan zamannya Mas Anies pada saat itu nggak ada tuh kericuhan atau umat karena konflik antar umat beragama gitu dan memang semuanya teduh dan aman gitu. Jadi ya hal itu akan kita bawa ke skala nasional karena pendekatannya sesuai. Pendekatannya dengan ikut merangkul siapapun dari yang paling kiri sampai yang paling kanan semua Mas Anies temui, ajak bicara dan dirangkul bareng-bareng. Gitu. Mas, ini kan kemarin pernyataannya soal kalau misalnya Amin kalah, maka Indonesia ini ada disebut berada di ambang kehancuran. Nah, ini direspon oleh tim pemenangan dari paslon lain yang menyebut bahwa ungkapan ini terkesan sombong. Nah, tanggapan dari Saya belum tanya ke ini nanti coba saya cek lagi. Berdebat ya? disampaikan Di mana? Dari KPU sendiri kami belum dengar konsepnya ya. Tapi kami sih berharap nanti coba bisa. Di grup ini itu udah dijadwalkan ada semua. Oh, ada ya? Di grup. Berharap dibagi ya. Mungkin pertemuan pertama capres-cawapres, pertemuan kedua bisa capres-capres, pertemuan ketiga cawapres-cawapres, itu selanjutnya capres-cawapres itu kan. Harapannya di ya. Mas dari tim Mas Amin. Oh iya. Kok siapa yang orangnya yang tergabung Ya, dalam ini? sesuai yang ada di DVD sebenarnya sudah ada orang-orang berpikir substansi dan hari ini teman-teman semua sedang meeting untuk membicarakan soal substansi dan cara debat kita sebaiknya seperti apa. Ini sedang dirapatkan. Itu personilnya siapa-siapa aja, Mas? Kita nggak bisa share, tapi yang pasti beberapa yang ada di DVD, beberapa yang ada dari timnas. Pertanyaan seluas. Jadi bukan kita yang mau
membuat ini menjadi bahan untuk mendongkrak, enggak juga. Tapi memang kita ada yang bertanya, kita respon, dan ya jawabannya seperti yang Mas Anies sampaikan, bahwa ini memang perlu di review kembali apakah ini sesuai atau tidak dengan kemampuan finansial dari APBN kita, karena kan sampai sekarang belum ada ya investasi asing dari luar yang memang investasi di kita. Baik, kalau di internal koalisi perubahan ini kan selama ini yang kita kenal kan cuma PKS saja yang menyuarakan penolakan IKN. Nah, partai-partai lain gimana kalau di Masing-masing partai punya wewenang sendiri karena memang mereka punya visi dan misi dari masing-masing partai. Tapi memang dari Amin secara pasangan capres-cawapres kita masih belum bisa untuk menyampaikan itu. Tapi selama ini Mas Anies sudah menjawab juga kok beberapa hal yang memang itu sudah menjadi undang-undang akan dijalankan, dan apabila nantinya memberatkan APBN ya mungkin bisa direview kembali. Jadi tergantung nanti kondisinya di pada saat waktunya nanti. Mas, ini berarti Kita lihat ke depan, apabila memang signifikan, kita masih punya kebutuhan besar di perusahaan, kita masih punya kebutuhan kan harga bahan pokok, ya rasanya prioritas itu